Oke, pada pertemuan kali ini aku bakalan bahas kira-kira pair itu penting nggak ketika kita ingin beli saham. Jadi teman-teman, kalau kalian lihat harga saham yang ada di IDE kan beda-beda ya. Ada yang harganya mahal, ada yang murah. Misalnya di bawah 100.000 juga kita udah bisa beli saham. Tapi ada yang minimal belinya itu harus punya uang jutaan baru bisa beli saham tersebut. Misal nih, harga sahamnya Gudang Garam di 30.800. Maka untuk punya saham tersebut, kita harus punya uang 30.800 dikali 100 lembar saham. Karena kan minimal beli itu 1 lot atau 100 lembar saham. Jadi minimalnya kita harus punya uang 3.080.000 kalau ingin beli sahamnya Gudang Garam. Nah, tapi kalau mau beli Waskita Karya, harga sahamnya kan Rp545. Maka dengan Rp54.500 kita udah bisa punya sahamnya Waskita Karya. Namun, bukan berarti saham dengan harganya paling tinggi atau harganya mahal itu tuh dapat dikatakan bagus. Dan harga saham yang murah dikatakan jelek. Jadi kita nggak bisa lihat seberapa baik atau buruknya perusahaan hanya dengan melihat harga sahamnya aja. Apa yang membuat harga saham itu bisa tinggi banget gitu harganya di pasar? Yaitu karena hukum supply demand. Jika permintaan lebih tinggi dari penawaran, maka harga akan naik. Contohnya, waktu permintaan masker tinggi, sementara jumlah barang itu cuma segitu-gitu aja gitu. Harga masker jadi mahal dan langka. Kita ambil contoh kasus ke saham. Jadi waktu itu mau merger Bank Syariah Indonesia. Kebijakan ini tuh direspon positif sama investor karena sangat berpeluang. Mengingatkan warga masyarakat Indonesia sendiri mayoritas beragama Islam. Pada saat kebijakan itu dikeluarkan, harga saham syariah, misal aku ambil contoh itu Bank BRI Syariah, terus mengalami kenaikan. Nah, kita bisa sama-sama lihat nih, di mana dari harganya 500 naik terus hingga harganya mencapai 3.000. Kalau kita tarik dari awal kebijakan dikeluarkan, dari Agustus 2020 sampai di Januari 2021 nih aku ambil, BRIS itu kenaikannya lebih dari 690%. Kebayangkan, hal itu kenapa bisa terjadi? Karena terjadinya lonjakan permintaan yang sangat tinggi dikarenakan investor merespon sebuah isu dengan sangat positif. Nah, bagaimana kita tahu harga sahamnya itu udah kemahalan atau murah? Atau kita lihat BRIS nih, dengan harganya 3.000 masih murah atau udah mahal? Kalau kita ambil contohnya masker, pertama misal harga awal masker itu di 1.000. Harganya terus naik hingga satu maskernya itu 50.000. Jadi masyarakatku sampai mikir, gak bisa nih harga masker satunya 50.000. Ini udah mahal banget. Mereka tuh bakalan mencari pengganti dari barang tersebut ke yang sejenis, misal. Dampaknya permintaan masker bakalan berkurang. Karena tadi mereka udah menganggap harganya itu udah gak wajar, udah mahal. Sehingga ketika permintaannya menurun, penawarannya akan naik, harga akan turun. Atau sebaliknya, harganya lagi diskon. Kayak kalau misalnya kita ke mall, lihat di hari-hari tertentu, atau misalnya di marketplace kayak 12.12 gitu, banyak barang yang dijual dengan harga yang lebih murah dari harga yang sebenarnya. Dan kita yang tadinya nggak mau belanja, jadi ngeborong kan? Karena harganya lagi diskon. Di saham pun demikian. Jadi kalian harus bedain mana yang sahamnya lagi diskon dan mana saham yang emang udah seharusnya turun. Kita ibaratin baju nih. Sebuah baju terjadi penurunan harga karena
barangnya itu atau bajunya itu terjadi cacat. Beda halnya dengan diskon. Bajunya tetap sama. Kenapa terjadi penurunan? Ya dikarenakan lagi hari-hari spesial gitu. Dan ketika sudah dari harga spesial itu, misalnya 12.12, maka harga baju itu akan kembali normal ke harga semula. Bagaimana kita tahu sahamnya itu sudah sangat wajar atau murah atau lagi diskon gitu? Nah, caranya dengan menghitung PER. PER atau Price Earning Ratio adalah rasio yang menggambarkan harga saham sebuah perusahaan dibandingkan dengan keuntungan atau laba yang dihasilkan perusahaan. Jadi kalau kita mau lihat harganya beris di 3.000, masih bisa bakalan naik lagi nggak ya? Atau harga saham Astra di September 2020 di harga 4.630. Bakalan naik atau bakalan terus turun nih sahamnya? Kira-kira penurunannya karena diskon atau emang sahamnya kurang bagus gitu? Atau diibaratin itu ya bajunya cacat? Semua pertanyaan ini tuh bakalan kita bisa jawab dengan menghitung PER-nya. Jadi, lebih baik sebelum kita memutuskan untuk membeli saham, kita hitung PER-nya. Buat tahu harga yang kita beli di pasar sekarang lagi diskon atau udah kemahalan. Takutnya begitu kita beli saham tersebut malah turun terus gitu. Karena kita beli sahamnya di pucuk. Atau pas sahamnya lagi diskon nih, kita nggak ngambil kesempatan buat beli sahamnya atau membeli kembali saham yang udah kita punya. Jadi kita sebagai investor tahu nih posisi kita untuk greedy kapan, posisi kita untuk peer atau market mau turunnya itu kapan. Karena kan dengan PER kita ngebandingin di harga pasar dengan laba yang dihasilkan perusahaan. Jadi kalau hasilnya ternyata tinggi, maka dikatakan bahwa saham dengan harga segitu tuh udah kemahalan. Dan sebaliknya, rumus PER itu harga pasar saham dibagi laba per lembar saham. Nah, untuk tahu lebih detail mengenai cara menghitung PER, kalian bisa nonton video aku yang berjudul Menghitung PER dan PBP. Misalnya gini, oke. Jadi di sini aku nggak bakalan jelasin lagi secara detail gimana sih cara menghitung PER. Tapi aku coba misalkan nih, misalnya gini, saham satu harganya 1.000 dan laba per lembar sahamnya 500. Kita hitung PER-nya 2 kali. Saham 2 harganya itu cuma 100, tapi laba per lembar sahamnya itu nyampe 500. Kita hitung ternyata hasilnya 0,2 kali. Artinya, saham 2 walaupun harga di pasarnya hanya Rp100, tapi ternyata untuk balik modal perusahaannya itu jauh lebih cepat daripada saham pertama. Dan di IDX pun kalau kalian rajin mengamati, masih banyak perusahaan yang seperti contoh yang saya kasih. Atau untuk mencari saham diskon, aku udah kasih contoh di video yang aku buat Oktober 2020, di mana aku pakai datanya Astra, harga sahamnya sedang diskon. Nah, kalau kita lihat lagi, harga saham Astra di September 2020 sebesar 4.600. Dan di April 2022, harganya sekitar di 7.000. Artinya, dalam kurang dari 2 tahun, udah naik lebih dari 50%, bukan? 50% itu angka return yang cukup besar. Ya apalagi kalau kita nge-compare dengan deposito per tahun. Jadi yang perlu untuk dicatat bahwa sebuah aset bakalan bergerak mengikuti harga wajarnya. Misal, harga wajar saham di 1.000, harga di pasar naik sampai 5.000. Maka bakalan ada koreksi yang mengikuti harga wajarnya. Kalau misalnya harga wajarnya 1.000, harganya di saham itu 300. Walaupun naik terus juga masih bisa kita beli gitu. Karena masih jauh di bawah harga wajarnya. Nah, tentunya
memang di kenyataan gak segampang yang kita hitung, seperti per di angka segini, tandanya murah, kita beli banyak, atau sebaliknya. Karena memang banyak faktor pendukung yang gak kalah penting dari hanya sekedar per. Tapi di video seperti yang udah aku upload di Oktober 2020, di mana terlihat bahwa harga Astra di September 2020 tuh 4.600. Di 2022 harganya mencapai 7.000. Dan kita lihat bahwa di September 2020 itu terjadi diskon di Astra. Harga pernya itu udah mengalami penurunan 2 kali lipatnya. Jadi menghitung per itu penting sebelum kita membeli saham. Jadi alangkah baiknya kita lihat dulu nih. Jangan sampai kita membeli saham di harga yang salah gitu. Jangan sampai kita beli harga saham di pucuk, dimana setelah kita beli harganya terus turun. Mungkin untuk faktor-faktor pendukung lainnya nggak kalah penting dari per, aku bakalan bahas di lain kesempatan ya teman-teman. Karena pasti bakalan kepanjangan banget kalau misalnya aku bahas sekarang. Nah, mungkin sekian. Semoga bermanfaat. See you next time.